Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus keluar, turun dari perahu itu, keluar dari perahunya. Jadi Petrus tidak bersembunyi lagi di sebuah wadah atau denominasi yang dianggap itu aman dan dianggap itu benar. Karena dia pikir nggak akan mungkin manusia bisa jalan di atas air. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan singkat yang akan kita dengarkan pada saat ini sesuai dengan judul tema yang saya tuliskan di thumbnail. Yesus pun disangkakan hantu atau setan, wajarlah. Kenapa saya tuliskan judul seperti itu saudaraku? Nah, sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan yang mendukung daripada judul tersebut, yang terambil di Matius 14 dari ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 25, judulnya Yesus berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika murid-muridnya ada di perahu, ya, jam 3 malam Yesus berjalan di atas air dan ingin menjumpai mereka. Murid-muridnya ketakutan. Mereka mengatakan dan mengira Yesus itu hantu. Karena menurut asumsi murid-murid Yesus, bahwa sesuatu yang bisa berjalan di atas air itu setan. Mereka lupa bahwa di atas setan itu ada Allah, ada Tuhan yang lebih hebat daripada setan. Firman Tuhan di kitab Kejadian 1 mengatakan bahwa pada awal mulanya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mereka lupa sebenarnya Yesus menggenapi semua firman yang tertulis. Itu sebabnya dia berjalan di atas air. Nah, ketika Petrus mengetahui hal itu, berkatalah Petrus kepada Yesus, dia katakan, "Jikalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan dari perahu mendapatkan Yesus." Nah saudara, apa yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, mereka dipakai Tuhan luar biasa, mereka dikaruniai karunia-karunia roh yang luar biasa, itu mendapatkannya tidak mudah saudaraku. Butuh yang namanya bayar harga, butuh yang namanya ketaatan, butuh yang namanya kesetiaan, butuh yang namanya pengorbanan. Tidak mudah saudara untuk dipercayakan hal-hal besar seperti itu. Tapi masih ada saja orang-orang, apalagi ini orang Kristen, menuduhkan hal-hal yang tidak pantas saudaraku. Kenapa bisa terjadi? Ya ini ternyata terbukti bahwa murid-murid Yesus pun menyangkakan bahwa Yesus itu hantu. Kenapa demikian saudaraku? Karena murid-murid Yesus ini masih berpikir secara dunia, masih berpikir secara daging. Mereka bersembunyi di perahu, mereka berdiri di zona nyamannya mereka. Sementara Yesus berdiri di atas air, di tengah-tengah danau di mana ada ombak, ada gelombang yang besar, tapi Yesus tidak tenggelam. Dan buat murid-murid Yesus ini mustahil dan gak mungkin. Tapi Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Lalu Petrus yang tadinya dia nyaman di perahu dan merasa aman di atas perahu, dia berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan dari perahu ini mendapatkan engkau." Lalu Yesus berkata, "Datanglah, berjalanlah." Dan pada saat Yesus memerintahkan Petrus untuk berjalan, maka keluarlah Petrus dari perahu dan mencoba untuk berjalan di atas air. Ternyata
Petrus pun bisa melakukannya ketika dia berani keluar dari zona nyamannya, ketika dia berani keluar dari tempat dia berdiri dan tempat dia merasa aman, saudaraku. Nah, ketika dia mau keluar dari paradigma pikirannya, dia baru mengetahui ternyata apa yang diperintahkan Tuhan dia bisa lakukan, saudaraku. Dan dia sempat berjalan di atas air, dan ketika dia percaya sungguh-sungguh, dia sama seperti Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, saudara, saya nggak heran kalau di akhir zaman ini banyak penuduh-penuduh, banyak hater-hater yang mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan roh, melakukan karunia-karunia mujizat dianggap sesat. Saya nggak heran karena murid-murid Yesus pun menyangkakan Tuhan Yesus itu hantu atau setan. Jadi, saudaraku, lewat pesan kita pada saat ini, siapapun saudara yang mendengarkan channel ini, yang mendengarkan pesan singkat ini, jangan saudara juga termasuk di antara orang-orang yang menuduhkan bahwa hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang sesat, hamba-hamba Tuhan yang tidak sesuai firman. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kuasa dan otoritas kepada mereka ketika mereka mau keluar dari zona nyaman mereka, ketika mereka mau keluar dari apa yang menjadi kebanggaan mereka, ketika mereka mau keluar dari roh agamawi mereka, dan mereka mulai mengandalkan iman dan percaya kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, mereka melihat dan membuktikan bahwa keajaiban itu masih bisa terjadi. Jadi kalau saudara-saudara meragukan pelayanan-pelayanan Tuhan yang dikaruniai Tuhan mujizat, bahkan pelayanan-pelayanan yang dikaruniai dengan pelayanan yang besar, nah, saudara keluar dari zona nyamanmu, saudara keluar dari perahumu, saudara keluar dari denominasimu. Jangan bercokol di sana, karena saudara akan menuduhkan sama seperti murid-murid Yesus menyangkakan gurunya, Tuhannya, hantu. Saudara akan menuduhkan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan seperti itu, melakukan pelayanan-pelayanan mujizat, keajaiban. Saudara akan bilang itu sesat, saudara akan bilang itu setan, saudara akan bilang itu palsu, saudara akan bilang itu nabi-nabi palsu, saudara akan bilang itu penyesat-penyesat. Nah, kalau saudara mau melihat keajaiban dengan Tuhan, saudara harus meresponi, bahkan saudara harus memutuskan seperti apa yang Petrus kerjakan. Lihat ya, di ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus keluar, turun dari perahu itu, keluar dari perahunya. Jadi Petrus tidak bersembunyi lagi di sebuah wadah atau denominasi yang dianggap itu aman dan dianggap itu benar. Karena dia pikir nggak akan mungkin manusia bisa jalan di atas air. Menurut pemikiran Petrus, dia benar. Tapi ketika dia mau keluar dari zona nyamannya dia, ketika Petrus mau keluar dari paradigma manusianya, dia membuktikan bahwa keajaiban itu masih ada. Nah, saudara-saudaraku, lewat pesan singkat ini, semoga kiranya kita diberi karunia untuk memahami kebenaran firman Tuhan, ya, agar kita juga mendapatkan bagian keajaiban, saudaraku, ketika kita tidak bangga dengan roh agamawi kita, ketika kita tidak mempertahankan prinsip kita, ketika kita tidak mempertahankan doktrin gereja kita, dogma-dogma gereja kita, dan kita tidak membanggakan prinsip-prinsip manusia, maka kita akan berhadapan pace by pace, one by one, antara Tuhan dengan saudara, antara Tuhan dengan saya. Ketika kita mulai pace to pace dengan Tuhan, disitulah baru kita mengalami, disitulah kita baru merasakan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Ya, demikian pesan Tuhan, saudaraku. Kiranya saudara diberkati, dan mari kita merendahkan diri dan taat serta setia di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya akan dipakai Tuhan juga untuk melakukan dan menikmati keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah sediakan. Datanglah, kata Tuhan, dan buktikan bahwa mujizat itu masih ada. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.